Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi sama Mbak Alvin Firdaus dari Pasuruan di Forum. Dan kali ini kita akan nyoba setup Google Analytics sama Google Tag Manager biar kita bisa ngelihat statistik website kita dan berguna juga untuk digital marketing dan SEO. Oke, nah sekarang yang paling pertama kita perlu bikin dulu akun Google Analytics-nya. Oke. Yuk Mbak Elvin bisa googling aja Google Analytics. Gini Mas. Yep, masuk aja, terus nanti sign up. Kalau ini buat sebenarnya sih untuk sign up di Google Analytics bisa pakai akun Gmail, bisa pakai akun G Suite. Oke, langsung ke sini kan ya, Google Analytics. Oke. Terus, nah di sini ada keterangan sedikit, terus bisa setup. Langsung setup. Oh iya, sebelum setup, ini sekarang pakai akun yang mana? Jadi di pojok kanan atas itu bisa ganti akun yang digunakan untuk bikin. Bukan di situ, yang di ini, yang di apa namanya, yang di webnya. Kalau itu kan yang dari browsernya. Nah, yang itu. Ini. Nah, mau pakai Ini akun enaknya pakai yang Pasuruan News apa yang punyaku yang pf.or.id. Sebenarnya sih kalau udah ada yang pf.or.id mendingan pakai yang itu. Karena toh itu tetap bisa di-share dengan yang lain gitu ya. Oke, nah ini udah login ke yang akun pf.or.id-nya ya. Oke, silahkan bisa bikin akun Google Analytics. Ini diisi. Ya, bisa Pasuruan di forum. Ya, nama formal aja. Sudah? Yap, bisa lanjut. Bisa default aja. Nah, ini buat web. Sudah, web. Ya, terus next. Oke, nah ini nama situs bisa ditulis pf.or.id. Nah, itu ditulis aja situsnya pf.or.id. Nah, itu HTTPS-nya nggak perlu ditulis lagi kan, sebelah kiri udah ada tuh. Tinggal dipilih aja. Udah. Jadi yang sebelah kiri aja diganti jadi HTTPS. Lalu namanya diketik pf.or.id. Ini Mas. Oke. Seharusnya ada yayasan ya. Kalau nggak ada mungkin komunitas kali. Nggak ada deh komunitas. Ini pekerjaan dan pendidikan. Bisa nggak? Oke. Oke. Sudah Mas? Oke. Terus? Oke, dipilih itu diganti aja negaranya.
Oke, kalau udah disetujui, dicentang. Oke. Oke. Ini Nah, dicentang tuh. itu bebas, silakan. Kalau memang pengen, itu kan sifatnya kayak tips gitu ya dari Google. Oke. Ini nggak usah, Mas. Saya. Ya itu kan cuma ngasih tahu aja kalau Google Analytics ada aplikasinya di Android. Itu boleh sih, silahkan install di mobile app. Jadi lebih gampang aja untuk melihat statistiknya tanpa harus buka laptop. Jadi sambil ngapain gitu kan, sambil di angkot bisa buka-buka statistik. Oke. Nah, kalau udah ini belum terkoneksi dengan website, tapi sudah ada sudah ada akun sama istilahnya itu properti. Jadi sudah ada propertinya yang bisa dipakai. Nah, untuk makainya kita harus nyambungin dengan web kita, dan yang disarankan itu menggunakan Google Tag Manager. Coba buka new tab dulu. Terus ini nggak usah, Mas. Yang biru ini di X. Boleh sih. Oh ya, diklik aja, tambahkan pengguna. Aku lupa nih. Tambahin aja dulu biar bisa nambahin aku oke. Di mana, Mas? Klik akun admin. Ini admin. Oke, terus klik pengelolaan pengguna akun. Oke. Nah, jadi ini akun ini bisa di-share gitu ya dengan tim member yang lain. Oke, bisa ditambahkan. Tambahin tim membernya aja dulu yang berkepentingan dengan digital marketing. Setelah itu aku juga. Loh, kok nggak bisa, Mas? Kurang, .id-nya kurang. Oke. Sama punya sampean? Aku pakai CEEFOR. CEE. Gini, Mas. Aku chat aja deh biar gampang. Oke. Nah, ini aja. Ya, aku tulis di chat. Oh, ini Fajarnya baru masuk. Oke. Terus yang di bawah itu bisa dicentang, kayaknya yang paling bawah itu ada admin deh. Oh, centang semua aja berarti. Bisa dicentang semua, mulai dari edit sampai kelola pengguna. Oke, kalau udah bisa ditambahkan. Halo Mas Fajar, Mas Bayu. Oke. Halo Mas Hendit. Halo, Assalamualaikum, salam kenal dari Hendy. Oke, jadi ini akunnya Mas Bayu udah bisa akses ke Google Analytics ya. Jadi nanti bisa dicoba sendiri loginnya. Harusnya udah dapat email juga sih. Dapat email, di-invite dari Mbak Alvin untuk bisa buka Google Analytics-nya, dan juga Mas Bayu bisa install aplikasi Google Analytics di mobile phone-nya ya, dari Play Store. Oke. Next step-nya kita install Google Tag Manager. Oke, buka new tab, terus googling aja Google Tag Manager namanya.
tag-nya TAG. Oh, Google TAG Manager. Nah, itu. oke. Ini Mas. Oke, saya akan dibuka. Nah, aku akan jelasin dikit apa sih Google Analytics dan apa sih Google Tag Manager. Kalau Google Analytics itu aplikasi atau layanan yang disediakan oleh Google sehingga kita bisa melihat, memonitor siapa aja pengunjung website kita dan demografisnya kayak apa, gitu ya. Dari mana, terus mereka browsing halaman apa aja, kapan. Nah, itu di Google Analytics. Jadi terus pembagian mereka yang dari mobile, dari desktop, terus dari kota mana aja, nah itu akan kelihatan di Google Analytics. Jadi ini sangat penting banget untuk kegiatan marketing ya, terutama digital marketing. Nah, dan statistiknya bisa dilihat di mobile. Terus kita juga bisa bikin alert sebenarnya di Google Analytics. Jadi misalnya kalau misalnya buat penjualan, kalau saya punya alert kalau misalnya jumlah orang yang subscribe, jumlah orang yang beli misalnya kurang dari sekian persen misalnya, maka saya akan dapat alert gitu. Jadi biar tahu kalau oh ada sesuatu yang salah nih gitu. Gitu. Nah, lalu Google Tag Manager. Nah, kalau Google Tag Manager ini bukan seperti Google Analytics, tapi dia sebenarnya multifungsi. Jadi fungsinya adalah untuk menambahkan istilahnya adalah tag di website kita. Jadi tag itu macam-macam. Jadi tag itu bisa bentuknya adalah Google Analytics, tag itu juga bisa bentuknya kayak Facebook Pixel, kalau pernah dengar Facebook Pixel, maupun tag-tag yang lain. Jadi gunanya untuk menambahkan integrasi ya, integrasi dari web kita dengan sebuah layanan. Nah, sebenarnya sih Tag Manager itu nggak wajib dipakai, tapi kalau untuk jangka panjang, kalau nggak pakai Tag Manager akan ribet nanti jadinya. Kenapa? Karena kadang-kadang ada tag yang hanya digunakan di halaman atau aksi tertentu. Contoh nih misalnya nih, PYF kan punya halaman untuk apa sih pelatihan ya, ya nggak? Ya. Nah, kalau kita pakai atau sebelum masuk ke teknologinya, kita kan kita pengen tahu orang itu masuk ke website taunya dari mana. Habis itu setelah di situ dia ngeklik nggak yang halaman pelatihan tadi, dan setelah ngeklik dia ngisi form nggak pendaftarannya kayak gitu. Dan mungkin setelah ngisi form dia kalau misalnya ada pembayaran dia bayar nggak atau yang lain lah, follow up. Nah itu men-tracking itu bisa dibantu dengan Google Tag Manager gitu. Tag Manager. Nah, jadi setiap kali orang itu klik menu, klik tombol daftar kayak gitu, maka akan tercatat. Kalau nggak pakai Tag Manager itu bakalan ribet banget. Oke, so itu gunanya buat apa? Biar kita tahu apakah kalau misalnya ada budget marketing, atau kalaupun nggak ada budget marketing, misalnya kita posting di Facebook atau di Twitter, kita bisa tahu seberapa efektif sih si aktivasi marketing kita di sosial media maupun di iklan, atau lewat referral, atau lewat influencer, dan lain-lain. Oke. Nah, caranya gimana kita pakai Google Tag Manager? Pertama, pastikan akun yang digunakan sesuai dengan akun yang diinginkan. Itu kayaknya akunnya masih akun ini ya. Nah, jadi sama kayak tadi, diganti dulu. Oke. BTW walaupun sama-sama Google Analytics sama Google Tag Manager ini beneran terpisah banget ya. Jadi secara birokrasi itu nggak ada hubungannya sebenarnya. Kebetulan sama-sama yang bikin Google. Oke, terus kita sekarang bisa buat akun. Nah, kali ini adalah akun Google Tag Manager. Tapi bisa nama akunnya sama, nama formalnya Pasuruan Youth Forum. Oke, negaranya ganti. Oke. Ini centang, Mas. Ini boleh sih, karena tidak terlalu masalah.
Oke. Nah, terus habis itu penampung. Mas, mau tanya, Mas. Oh ya, silakan Mas Bayu. Nah, ini kan kalau orang eh, ke website kita, terus mengklik website fitur-fitur kita, apakah itu akan terrecord beserta dengan nama akun dia, dengan email dia, ataukah cuma yang klik ini berapa orang, terus yang view website kita berapa orang, kayak gitu, Mas? Enggak, tidak terekam dengan email. Kalau mau yang terekam by email dan lain-lain itu ya dia harus register dulu di webnya. Jadi Oh, register pakai ke akun kita gitu ya? ya, itu kan di situ ada menu buat sign up dan login. Jadi by default-nya itu nggak ada trackingnya. Dan memang secara secara hukum kalau sudah ngikutin hukum internasional GDPR dan kalau di Indonesia kan sudah mulai ada ya undang-undang perlindungan data yang kayaknya sekarang lagi digodok itu nggak bisa sembarangan catatnya. Makanya yang di tracking itu hanyalah data-data yang umum. Misalnya dia dari kota mana, terus habis itu dia buka page apa dan segala macam, historinya dia seperti apa gitu. Tapi nggak sampai ke email dan lain-lain. Kecuali kalau misalnya dia ngisi form gitu ya. Tapi ngisi form itu pun ya berarti masuknya ke website kita, itu bukan ke Google Analytics. Kayak gitu. Oke. Nah, ini silahkan diisi bf.org.id. Oke, ada gimana? Jelas atau ada pertanyaan lagi, Mas Bayu? Iya. Oke, targetnya web. Oke, udah Mas? Oke, silahkan dibaca. Habis itu klik ya. Asumsinya udah dibaca ya. Iya. Ini platform target ini gimana, Mas? Platform target itu? Oh, platform target tadi kan ada pilihannya. Jadi Tag Manager biasanya digunakan untuk web. Cuman dia mendukung yang lainnya. Jujur saya sendiri juga belum pernah pakai Google Tag Manager untuk yang non-website ya. Gitu. Tapi kalau dari... Tak kira itu langsung tersinkron semua gitu. Maksudnya orang buka dari non-website ataupun non-website bisa tersinkron gitu, nggak bisa? Nggak gitu? Enggak sih. Jadi misalnya sih kita punya aplikasi gitu ya, kita punya aplikasi mobile. Nah, Google Tag Manager itu bisa digunakan juga untuk men-tracking karena kan di website itu kan kita pengen men-tracking misalnya halaman mana aja yang paling rame gitu kan, halaman mana aja yang sepi kayak gitu. Nah, kalau kita punya mobile app kan bukan kadang-kadang sih, biasanya pengembang aplikasi maupun game juga pengen tahu ini aplikasinya yang paling banyak dibuka halaman yang mana, screen yang mana kayak gitu kan. Iya. Gitu. Nah, itu Google Tag Manager juga bisa berguna di situ. Alright. Nah, sekarang di sini kita bisa install Google Tag Manager. Ini sebenarnya bisa di close aja karena kita nggak manual pakai ini. Nah, tapi tinggal salin yang di atas ada tulisannya GTM strip W43 itu. Nah, itu disalin aja. Mungkin di copy aja atau diklik aja sih. Biasanya di copy. Kalau diklik bisa nggak? Diklik doang maksudnya. Nggak usah diklik kanan. Diklik biasa aja. Ini yang tadi, Mas. Oh, kalau diklik biasa yang gitu ya. Kalau itu di select aja deh. Di select terus di copy. Karena kalau diklik masuknya ke situ lagi. Ini. Oke. Oke, nah sekarang masuk ke ya. Setelah itu masuk ke webnya PYF. Ada pertanyaan lagi Mas Bayu, silakan ya. Sudah dulu, nanti by jalan gitu. Pertanyaan sambil jalan. Kalau udah silakan masuk ke
bagian settings. Kiri. Google Tag Manager. Habis itu masuk ke Google Tag Manager ya. Ini Mas. Ya, ke Google Tag Manager. Oke, nah di situ ada Google Tag Manager ID. Silahkan dimasukin. Nah, itu ada spasinya nggak di depannya? Takutnya ada spasinya. Pastikan. Nah, oke. Kalau udah silahkan di save changes. Ini nggak usah diganti-ganti Mas. Nggak usah, default aja. Basic nanti nggak perlu macam-macam sih di situ. Oke, nah di sini instalasi GTM-nya sudah tersambung di web ini, tapi ada step terakhir yang kurang, yaitu kita kan udah bikin Google Analytics, kita udah bikin akun GTM setelahnya, dan GTM-nya udah nyambung di web kita. Cuman yang belum adalah nyambungin antara GTM dengan Google Analytics tadi. Oke. Nah, jadi caranya, coba sekarang masuk ke Google Tag Manager lagi. Setnya Google Tag Manager. Nah, lalu kita bisa menambahkan tag baru. Nah, itu ada klik tambahkan tag baru. Ini Mas. Nah. Oke. Sip. Nah, di situ di atas ada tulisan tag tanpa judul, dikasih nama dulu aja deh. Jadi Google Analytics. Oke, udah enter. Nah, lalu klik konfigurasi tag. Oke, nah dari situ pilih Google Analytics Universal Analytics. Oke. Bentar. Apa ini Mas? Oke. Berhasil. Udah. Nah, habis itu setelan Google Analytics dipilih variabel setelannya. Nah, yang itu. Oke, pilih variabel baru. Oke. Nah, terus di atas ada tulisan variabel tanpa judul ya. Diganti aja. Nah, ini. Ganti aja Google Analytics Tracking ID. Ya. Nah, lalu di bagian konfigurasi variabel, oke. Nah, ini diedit dulu. Klik edit. Nah, di situ kan ada ID pelacakannya. Nah, ID pelacakannya perlu diisi sesuai dengan ID pelacakan atau tracking ID yang ada di Google Analytics. Nah, sekarang kembali ke tab-nya Google Analytics. Di situ nanti akan ada. Oke, bukan yang itu. Oke, nah yang tadi ya. Sudah kebuka ya. Sebelah kanannya kayaknya. Oh iya, itu di close aja dulu. Nah, terus habis itu masuk ke itu, info pelacakan di bagian tengah layar. Nah. Oke. Diklik. Yap. Oke, terus kode pelacakan. Di bagian kode pelacakan. Oke, nah di situ ada itu ID pelacakan yang UA bla 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 itu. Silahkan copy. Ya sudah. Ya, terus habis itu kembali lagi ke Tag Manager tadi. Nah, masukin di situ. Oke, kalau udah klik simpan. Oke. Nah, tunggu dulu lagi memuat. Oke, nah ini sudah ada. Habis itu scroll ke bawah. Bentar, itu ada setelan lanjutan ya. Coba dibuka dulu dong. Setelan lanjutannya ada apa aja? Yang mana, Mas? Enggak. Nah, ini udah benar ini.
Nah, cuman di bawahnya lagi ada setelan lanjutan. Setelan lanjutan. Yang di atasnya kata memicu. Oke. Oke. Oh, nggak ada. Nggak perlu kok. Oke, lanjut aja ke bawah bagian memicu. Oke, memicunya diedit. Oke, di sini klik aja all pages. Nah, tambahkan. Tambahkan. Dah, habis itu simpan. Oke. Oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan tag tapi belum di submit gitu ya. Tapi belum di submit istilahnya. Nah, tapi sampai di sini udah kebayang belum cara kerjanya dia seperti apa? Ini belum aku submit ya, belum submit. Belum sih, Nah, Mas. ya udah. Nah, sekarang klik kirim. Klik kirim. Yang di kanan. Di header bagian kanan yang biru. Nah, oke. Nah, di sini biasanya kita kasih nama nih di nama versi itu. Kita bisa kasih nama, menambahkan Google Analytics. Jadi ini sebenarnya buat audit gitu ya. Jadi kalau ada perubahan dari sisi digital marketingnya, itu biar ketahuan nih, ini apa aja sih perubahannya. Oke, kalau udah dikasihkan. Mau dikasih deskripsi boleh, enggak juga nggak apa-apa. Oke, sip. Nah, jadi sekarang Google Analytics ini sudah ditambahkan ke web kita ya. Nah, untuk ngeceknya gimana? Silahkan buka Google Analytics ya. Jadi Mas Bayu juga boleh ya, silakan ngecek di komputernya sendiri apakah Google Analytics-nya udah bisa dibuka. Gitu, karena memang udah dapat aksesnya. Nah, sekarang silakan masuk ke bagian home. Di sebelah kiri itu ada sidebar-nya, ada home-nya kan. Nah, ini ada beranda. Oke, nah ini ada banyak insight. Terus kalau misalnya ini coba ya, dia itu harusnya ada real time. Ini aku akan coba buka. Kalau nggak salah sih settingan defaultnya itu kalau yang masuk adalah admin, dia nggak akan langsung tampil, gitu ya. Jadi yang ke tracking di sini hanyalah pengguna yang gitu. non-admin. Gitu. Ya aku udah coba masuk pakai incognito, tapi belum nongol ya. Kalau dia itu bukan maksudnya kan bukan subscriber atau author, maksudnya dia cuma visit buka website kita, itu kehitung nggak, Mas? Iya, kehitung. Jadi justru semua kehitung kecuali administrator. Jadi kalau administrator dianggap bahwa dia nggak mau dirinya sendiri tercatat sebagai visitor gitu ya. Seingat saya sih begitu. Tapi ini masih belum masuk ya. Padahal harusnya mah udah ada. Atau ini nunggu berapa waktu gitu, Mas? Atau langsung ke tracking? Bisa jadi sih. Kalau dulu sih itu memang butuh ada beberapa jam ya untuk kayak pertama banget. Tapi setelah itu sih real time. Jadi pengguna aktifnya itu langsung ada. Tapi nggak tahu kalau sekarang. Idealnya sih lebih cepat ya. Tapi kalau belum, ya nanti dicoba beberapa jam kemudian. Coba lagi. Apakah dia ada apa enggak? Oke.
Atau kalau dari Mas Bayu, oh itu udah ada tuh satu. Ya, ini Mas. Iya, itu kayaknya dari aku. Sekarang aku coba masuk ke halaman Gubernur Pastikan ya. Harusnya dia akan muncul di situ. Nah, sekarang aku di Gubernur Pastikan. Harusnya tuh kan, Gubernur pasti bla 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 dibatalkan. Oke, iya benar. Jadi ini yang pengguna yang lagi aktif, tapi historinya juga akan ke tracking. Jadi history setiap bulan, setiap ya berbulan-bulan sampai bertahun-tahun itu akan ke tracking di sini. Tapi kalau cuma pengen, ini di sebelah kiri sidebar ini udah itu juga banyak ya. Nanti bisa diekspor sendiri. Tapi pada pertemuan selanjutnya kalau ada yang mau ditanyakan secara detail atau lewat WhatsApp juga silahkan. Jadi ini bisa. Atau mau dicoba buka dari HP, harusnya muncul di sini. Coba aja. Oke, saya coba. Bentar Mas ya. Oh iya, Mbak, Mbak. Dicek Mbak, di tracking Mbak. Aku administrator, aku gak iso, Bay. Awakmu iso. Untuk Google Tag Manager-nya ini buat apa sih Mas sebenarnya? Google Tag Manager itu untuk memasang tracking-nya Google Analytics di web kita. Jadi, apa ya? Karena kan Google Analytics itu butuh tag-nya terpasang di web kita. Nah, yang masang itu adalah si Tag Manager, gitu ceritanya. Oh. Karena tag itu nanti bisa banyak gitu loh. Tag itu nanti bisa banyak. Anggap aja tag itu kayak pin gitu ya. Kita punya pin di sini, ada pin Garuda, ada pin PYF, ada pin apa gitu kan. Nah, tukang masang pinnya itu adalah si Tag Manager. Gitu. Nah, nanti kita bisa nyuruh. Kita bisa nyuruh Tag Manager. Kalau misalnya ada orang yang klik halaman pelatihan ini, tolong di tag ini dong gitu. Kalau ada orang yang gini, tolong di tag. Oh, kalau ada orang yang datangnya dari Instagram, tolong di tag ini dong. Nah, kayak gitu. Wis melbu gak, Mbak? Melbu. Nah, itu ya. Ini masuk, Mas. Aku buka apa ya, Ketok? Opini nggak? Kamu buka opini bukan? Ya, barusan aku buka opini. Iya, bisa. Terus aku buka apa mana, Ketok? Anggota PYF apa itu? Iya, ketok. Ya? Kalau mau dibuka detailnya di sebelah kiri bisa klik real time ya. Mana, Mas? Bentar. Sebelah kiri, sidebar. Sebelah kiri. Real time ini ya? Iya. Nah, itu kelihatan lebih detail semuanya kalau yang real time. Sampai lokasi juga bisa ya? Masih ada. Lihat aja. Ngerti, aku titik lokasiku latitude longitude nanti. Ketok deh. Nggak sampai salah latitude sih. Paling nggak sampai situ. Nggak, coba scroll. Mana Mas ini, Mas? Scrollnya sebelah kanan. Nah. Oh, Indonesia, Bay. Ya. Kota. Oh, luas. Maksudnya ini general ya, Mas? Iya, general. Nggak sampai sedetail itu gitu ya. Oke. Kota sih kalau nggak salah bisa kalau sudah ini ya, sudah history itu dia bisa. Nah, ini kan kelihatan semua sampai. Benar. Kalau mau lebih detail lagi, nanti yang advance, gitu ya. Kalau ini masih AdSense mungkin nanti dulu deh, Iya. Lewis memahami sing organik gitu. Iya, ini kalau udah lumayan, ini sudah lumayan sih sebenarnya dari sisi ini. Gitu. Cek kono ketok Mbak, durasiku buka tiap page itu berapa menit, Mbak? Itu di mana itu, Mas? Kalau ini durasi kayaknya di ringkasan ada deh, coba agak scroll ke bawah. Jadi misal saya buka page apa itu, gitu. Iki ono bae. 60 detik, 45 detik. Oh, tadi tayangan per halaman. Ketok. Oh ya, oke. Oh, itu ada itu. Pentolannya. Oh iya. Kayaknya bisa di hover deh. Coba si pentolan warna buletan coklat tadi. Coba mouse-nya diarahin ke situ. Muncul nggak nama ininya? Bandung, Surabaya, Bandung. Ya, yang Bandung aku. Bener kan ya? Oh ya. Surabaya. Bayu bisa baik. Surabaya kayaknya.
Kisah bay. Bandung, Surabaya. Jadi biasanya dapatnya itu kan berdasarkan IP address ya. Mungkin IP address-nya itu kalau ISP-nya dapatnya Surabaya. Walaupun harusnya ini ya, harusnya Pasuruan ya. Harusnya Tapi kayaknya Pasuruan induknya ke Surabaya, jadi munculnya di situ Surabaya. Ya, sorry ya. Kasiannya kita. Nggak diakui sama Google Analytics. Iya, kalau nggak Malang ikut Surabaya. Oke. Ya udah, gitu deh materi hari ini. Ini di itu kan Mas direkam nggak? Direkam Iya, kan? ya. Di habis ini aku upload terus ya teman-teman yang lainnya kalau mau nonton silakan. Oke. Gitu deh. Ini juga kalau ada teman-teman yang lain yang kepo, tinggal di-share aja ya. Tadi kan tinggal masuk ke admin pengguna, tinggal di-share aja ke akun mereka untuk bisa mengakses. Gitu deh. Oke, Mas. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mas Alvin, Mas Bayu? Ya, mungkin aku itu dulu Mas, jadi nanti pertanyaannya sambil praktek jalannya. Oke, biasanya silahkan. pas gitu ya. Ya, kalau perlu tinggal WA aja nggak apa-apa. Oke. Oke, ya udah. Terima kasih Mas Bayu dan Mbak Alvin udah mencoba memasang Google Analytics dan Google Tag Manager di websitenya. Semoga ini juga bermanfaat buat teman-teman yang menonton rekaman webinar ini. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas.